Halo, aku Chris. Bobby and Chris chat segera dimulai. Cici. Bobby, Chris, chat. Nah, kita ini kali ini sama Kak Ayu di sini membahas tentang, jangan di spoiler dulu ya. Kenalan aja belum gitu ya. Iya. Wah, gimana sih Chris ini? Kenalan dulu. Biasanya formatnya kan gitu. Iya, iya. Mencoba format beda, bosan soalnya terus-terusan gitu ya kan. Ngikutin prosedur aja. Iya, ya sudah ngikutin prosedur. Dari Kak Ayu dulu mungkin perkenalan diri dulu. Statusnya sekarang gimana kerjaannya ya? Status pekerjaan nih Mas Kris. Kerjaan aja, jangan status kerjaan. Nah, maksudnya, nah biar lebih spesifik. Aku hanya budak korporat saja Waduh. di sebuah perusahaan. Perusahaannya juga nggak besar-besar amat. Gitu aja sih Mas kalau status pekerjaan sih. Mungkin perkenalan singkat aja. Ya paling aku bisa dipanggil Ayu, Sekar, Dini boleh. Oh, nama lengkap Apa itu. aja Bu? Iya ya, nama lengkap ya itu ya. Oke. Nah ini jadi aku kenal Kayu ini sedikit flashback. Padahal baru berapa hari ya. Zenget. Baru berapa hari? Kalau Kayu ini waktu itu di platform live gitu ya. Lalu Kayu masuk, aku masuk, lalu kenal-kenal ngomong-ngomong ternyata sama-sama Surabayanya di tempatnya. Betul. Lalu aku newbie di sini. lebih. Ya oke. Waktu itu kebetulan Kayu juga punya podcast juga. Nanti lah kita kulik-kulik soal itulah. Lalu Kayu cerita tentang WW Fest. Nah ini yang menarik. Setelah itu aku cari-cari, aku kepoin ya Instagram dan apa segala macamnya gitu. Waduh, isinya amazing gitu ya. Jadi pingin tahu. Nah, Bobby dulu deh tanya. Bobby tanya apa? Iya, halo Kayu sudah makan belum? Loh, bukan pertanyaan gitu. Pertanyaan sudah Halo, makan. Emangnya kalau belum makan kenapa Bobby? Ya, gak apa-apa sih, tapi ya nanti kita putus. Video teleponnya kita putus. Ya jangan dong, lanjut lah sedikit. Oh ya, Kayu bisa cerita itu apa? Kenapa kok ini hubungannya WW Fest itu apa sih bagi yang mungkin gak tahu? Aku sebutnya acaraku ini Triple W Fest ya. Oh triple, oke. Acara ini sebenarnya udah lama banget pengen aku bikin ya sebenarnya. Karena tuh aku kayaknya kalau misalkan berbicara tentang woman empower gitu ya, aku so excited banget kalau misalkan tentang hal itu gitu. Skripsiku pun zaman dulu memang tentang perempuan juga gitu, tentang sikap perempuan lah. Sekarang juga aku mau tesis. Nah, aku kepikiran nih karena aku manajemen dan spesialisasinya digital marketing. Hal apa yang bisa aku mixin antara digital marketing dan tentang keperempuanan gitu ya, untuk mensupport SDGs 5 gitu, pemberdayaan perempuan. Awalnya sih berangkat dari itu ya, Mas Kris sama Bobby. Kenapa meng-highlight ini ya, merangkul kesetaraan, karena memang temanya untuk Hari Perempuan Internasional di bulan Maret ini tentang embrace equity gitu, merangkul kesetaraan. Kurang lebih gitu sih yang bisa aku ceritain sedikit. Oh ya, cerita banyak ya nggak apa-apa kok. Oh tapi jangan ya, nanti Kak itu tahu semua nanti kegiatannya gimana. Oke. Nah jadi tentang, nah ini kesetaraan gitu ya. Oh ya, Chris pernah buat apa tesisnya skripsi itu ya. Dia bikin apa gitu gagal gak bisa diwujudkan. Jangan cerita jeleknya orang dong. Gitu. Biar ke fokus aja ke yang narasumber, oke? Ya. Oke, kesetaraan perempuan. Sebenarnya mulai dari mana sih, Kak Ayu? Kan tidak mungkin ujuk-ujuknya atau gak mungkin tiba-tiba langsung jatuh dari langit. Oh, aku mau memperjuangkan kesetaraan perempuan, kan gak langsung gitu kan ya harusnya ya. Nah itu mulai dari mana? Mungkin ada suatu kejadian atau mungkin ikut apa? Jadi mulai nih, wah perlu nih kayaknya menyuarakan kesetaraan perempuan. Sebenarnya aku suka gemes gitu ya sama perempuan-perempuan yang mereka tuh nggak tahu value mereka gitu. Kalau misalkan dari hasil skripsiku dulu ya, aku sempat apa ya istilahnya ya, meneliti tentang sikap, tapi politik sih ya, memang sikap politik perempuan itu cuma 18% gitu. Mereka ambil alih atau ambil andil gitu ya dalam sikap mereka atau segala keputusan yang melibatkan diri mereka sendiri gitu. Yang mana biasanya nih kalau misalkan udah berumah tangga,
atau punya pasangan, perempuan ini lebih condong kayak ikut keputusan kepada nakodanya gitu, suaminya gitu, which mean. Nah, terus aku juga suka gemes gitu sama perempuan-perempuan yang kayak kalau misalkan kebucinan gitu sama laki-laki jadi bodoh banget gitu. Walaupun aku juga gitu sih. Kalau misalkan ada kebucinan gitu ya. Cuma aku tahu lah, aku bisa set boundaries tentang hal-hal mana yang aku bisa pilih-pilih, yang aku lakukan dan tidak. Dan perempuan juga sebenarnya potensinya tuh besar banget ya untuk mereka bisa menaikkan value mereka gitu. Cuma dalam hal ini memang butuh kesadaran diri yang cukup gitu ya untuk para perempuan. Nah, aku pengen membangkitkan itu, Mas Chris dan Bobby. Gimana caranya ya perempuan ini, yang mana kalau misalkan dia udah punya pengetahuan yang luas, mungkin dia bisa ngambil sikap yang oke, memang atas kesadaran dirinya sendiri gitu, nggak atas pilihan orang lain, kurang lebih sih gitu ya. Berangkatnya dari itu sih. Dan case aku juga di perkuliahan gitu ya, banyak misalkan perempuan yang memang mau mencalonkan sebagai ketua gitu ya dalam satu organisasi, itu tuh pasti suka kepental gitu. Yang priority tuh laki-laki dulu pokoknya gitu. Nah, aku tuh suka gemes gitu di situ. Ya akhirnya jadi sebuah permasalahan gitu. Jadi ya udah aku interest aja gitu tentang hal-hal itu sih. Kurang lebih gitu. Mulai dari gemes berarti tentang kok kayak gini Gemes. sih gitu. Hmm, Oh ya, apa Kak Ayu? Bobby pernah dia belajar ya itu apa Kartini itu apa? Emansipasi ya, bener ya nggak sih? Iya, emansipasi ya bener. Oh ya, emansipasi. bener. Nah, Pinter deh Bobby. oh ya, makasih. Kalau emansipasi itu berarti Kartini itu berarti ya masih belum ya, harus diteruskan lagi ya. Gak cukup cuma Kartini begitu Kak? Iya, sebenarnya yang ibu kita Kartini ajarkan gitu ya nilai-nilainya ya itu baru awalan aja sih. Tetap harus berkelanjutan lah istilahnya. Begitu. Oke. Nah, ini kan tadi aku cerita ya ke Kak Ayu ya sama para pendengar. Ini istilah kita pendengar itu sobat boci. Oke. Sobat boci. Nah itu bukan bucin ya, boci ya beda ya. Jadi Iya. sobat boci. Nah itu aku ngulik-ngulik brosurnya ya. Postingannya www.fest itu ada maksudnya setara bukan berarti sama. Itu ada kayak tagline-nya begitu ya. Nah itu maksudnya apa sih? Iya, setara bukan berarti sama. Kan kadang banyak orang yang miskonsepsi untuk kita ini nih kesetaraan gender gitu dan segala macam. Bukan berarti sama, yang pasti kita tahu sendiri kita punya apa ya hal-hal poin-poin yang secara naluri gitu ya, laki-laki punya seperti apa, perempuan punya seperti apa gitu. Nggak bisa sama gitu dalam hal mungkin banyak laki-laki yang misalkan jadi kuli gitu ya dalam hal konteks pekerjaan gitu ya kan, nggak bisa disamakan dengan perempuan juga jadi kuli juga. Kesetaraan yang dimaksud itu bukan seperti itu, tapi kesetaraan yang itu secara pendidikannya, secara pengambilan sikap gitu, bukan ke konteks-konteks yang pekerjaannya harus sama juga gitu, harus setara juga. Dan kalau misalkan berbicara, kalau kita di bisnis kan transportasi umum gitu kan ada ini ya, ruang khusus perempuan. Itu sebenarnya bukan karena lebih menonjolkan perempuan ya gitu, tapi lebih ke gimana caranya melindungi perempuan gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin selama ini jadi permasalahan juga gitu, kayak secara pelecehan seksual dan segala macam. Itu sih hal itu yang menjadi highlight. Setara bukan berarti sama. Nggak bisa sama, nggak bisa secara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa sama. Secara postur tubuh pun beda, secara tenaga kekuatan itu beda. Gitu sih. Oke. Ini apa? Aku teringat satu buku Kak Ayu itu. Gak tahu Kak Ayu pernah baca bukan? Bukunya Dan Abrams, Man Down, kalau tidak salah judulnya. Itu buku tentang dia mengatakan bahwa perempuan itu punya banyak kelebihan sekali dibanding laki-laki. Ada listnya sampean. Dan bahkan yang mungkin kelihatan hal yang konyol ya, tapi secara kalau dibaca sih masuk akal. Kalau penjelasannya masuk akal. Jadi misalnya contoh yang konyol itu misalnya seperti perempuan itu, laki-laki itu lebih sering tersambar petir daripada perempuan. Begitu. Oke. Alat teorinya katanya penjelasannya adalah bahwa memang karena laki-laki suka ngambil risiko. Secara studinya di situ. Oke.
Nah, jadi makanya lebih cepat. Lalu ada yang, nah ini yang menarik nih karena tadi bahas politik ya. Ah, jangan bahas berat-berat lah. Enggak kan, cuma umum aja, enggak selalu dalam gitu ya. Nah, jadi apa tadi tentang apa mengambil kayak ketegasan gitu lebih tegas perempuan dibanding cowok. Aku baca dalam apa dari buku itu sih. Sayang bukunya entah kemana sudah. Tapi intinya banyak sebenarnya kelebihan-kelebihannya begitu. Memang tadi betul. Jadi ada kelebihan kekurangannya begitu sih. Justru aku lebih suka sebenarnya kesetaraan gender ini lebih masuk diglorifikasikannya dari laki-laki sih, laki-laki yang memang sebenarnya harusnya ngomong tentang kesetaraan gender, yang mana perempuan tuh punya kelebihan segala macam. Itu sebenarnya lebih masuk kalau misalnya laki-laki yang ngomong. Kalau perempuan yang ngomong kan pasti ada kepentingan sendiri di dalamnya gitu kan. Kayak berarti lo mau ini aja, ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Padahal kan maksudnya nggak kayak gitu. Kayak istilahnya tahu nih, kalau misalkan nggak pernah diasah kan juga tumpul juga kan. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Laki-laki yang mengglorifikasikan itu ya memang biar suatu kaum nih kayak nggak merasa diuntungkan gitu dengan adanya glorifikasinya itu, tuh yang mana kesetaraan. Oke. Gitu. Sebenarnya Kayu sudah nyinggung sedikit tadi masalah kesetaraan perempuan begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Kayu sendiri sih, ini pribadi ya. Kenapa yang paling masalah terbesar sebenarnya kalau kita mau ngangkat isu-isu seperti ini, khususnya dalam konteks ini kesetaraan perempuan, sebenarnya kendala atau masalah terbesarnya apa sih? Sebenarnya kendalanya terbesar itu dari perempuan itu sendiri, bukan dari yang laki-laki, dari faktor eksternal dan segala macam. Justru masalahnya datang dari perempuan itu sendiri, yang mana mereka tidak punya tingkat kesadaran yang tinggi untuk mengubah value-nya atau mungkin hal-hal yang potensi dalam dirinya gitu. Ada beberapa memang itu menjadi sebuah faktor ya, karena yang pertama pendidikan. Kenapa makanya pendidikan itu penting, dan pada saat itu kan zaman dulu ya yang berpendidikan kan laki-laki, perempuan disuruh di rumah, karena mungkin kan konteksnya dulu itu nggak ada teknologi, nggak ada segala macem gitu kan ya, kayak ya udah di rumah jaga anak dan segala macem. Itu make sense sih kalau zaman dulu dilakukan, tapi sesuai perkembangan zaman yang sekarang juga udah maju gitu ya, kayak nggak bisa nih kalau misalkan memang diberatkan hanya pada satu gender aja gitu. Contohnya kayak mencari nafkah, laki-laki aja boleh, kalau laki-laki jadi bapak rumah tangga boleh, istrinya yang kerja boleh gitu. Jadi ya sebisa mungkin ini aja lah, seimbang lah, sama-sama sebagai individu gitu ya, punya hak untuk hidup, punya hak untuk berkembang dan segala macam. Itu sih. Kayu sempat singgung tadi masalah cari pekerjaan, cari nafkah gitu ya. Karena memang ada beberapa daerah yang aku tahu, cuma aku lupa tempatnya, itu memang perempuan yang lebih menonjol begitu dibanding lelaki di beberapa tempat gitu sih. Ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi Kayu ngomong tentang pendidikan, tentang bisa kita uang culture ya, tentang budayanya ya, bisa dianggap seperti itu? Bisa. Memang culture tiap kota kan beda-beda ya. Nah, kalau budayanya misalnya kebanyakan laki-laki nih yang mengambil keputusan, laki-laki yang banyak memimpin dan seterusnya. Nah, lalu perempuannya tidak begitu. Nah, apakah memang Triple W Fest ini memang tujuannya untuk bukan membalikkan, tetapi tujuannya untuk ngasih awareness sebenarnya bahwa memang perempuan itu bisa, bukan berarti harus seperti itu. Apakah arahnya ke situ? Betul. Aku bikin acara ini bukan untuk fight laki-laki gitu ya, tapi aku bikin acara ini untuk menyadarkan memang awareness-nya perempuan itu untuk value-nya dia, pengembangan dirinya dia, dan segala macam. Justru masalahnya ada di perempuannya nih. Banyak perempuan-perempuan yang tidak sadar bahwa dia punya potensi, punya value, punya hal-hal yang memang bisa digali lebih dalam. Kenapa enggak gitu ya? Nah, kenapa enggaknya mungkin mereka nggak sadar gitu, karena mungkin nggak punya pendidikan yang tadi yang aku bilang itu yang cukup, terus dari budayanya mungkin memang dibentuknya seperti itu ya kan, dan banyak faktor lah kalau misalkan kita bedah satu-satu. Itu sih sebenarnya kendalanya dan masalahnya itu di perempuannya, bukan kita mau setara buat laki-laki lebih rendah dan kita lebih tinggi gitu, enggak kayak gitu. Makanya aku kasih konsep setara bukan berarti sama gitu. Oke. Ke judulnya sekarang. Tadi kan tagline-nya setara bukan berarti sama. Nah, sekarang aku penasaran juga judulnya, bersama merangkul kesetaraan. Betul ya? Iya, betul. Betul. Nah, itu. Kenapa? Nah, ini
jadi mempertanyakan ya, kenapa kok harus bareng-bareng memperjuangkan ini? Iya gini, ibaratnya kalau misalkan ada sih postingannya di WWF ya, Ibu Faye Wangso ngomong, kalau misalnya kita dalam satu perahu nih, ya kan, misalkan ada satu orang di dalamnya, dan itu ombaknya besar, kita akan terombang-ambing kan. Nah, kalau misalkan dalam perahu itu orangnya banyak gitu, yang mana kan yang jadi highlight di sini kan perempuan, orangnya banyak dalam satu perahu, ya kita akan seimbang gitu, akan let it flow gitu, perahunya akan tenang gitu. Lebih ke situ sih bersamanya. Kalau misalnya kita individu jalan sebagai individu kita nggak bisa saling mengingatkan dan saling menyadarkan kan. Makanya itu adanya fungsi sosial, fungsi kita bersosialisasi gitu ya. Kita saling menasihati, saling menyadarkan. Gitu. Jadi aku sih gitu. Oke. Mungkin Bobby diem terus tadi. Iya, kamu ngomong terus. Iya sudah, gantian. Oke, gantian aja Bobby, ayo. Triple Fest ini kan harusnya kan ada juga ada acara mirip-mirip kan ya. Nah itu apa yang beda sih dari Kak Ayu? Acara Triple Fest ini sama yang lain, kira-kira akan ada apa yang bikin beda gitu? Oke, aku nggak tahu sih kalau misalkan di Indonesia atau di Jakarta udah sering ada event untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, karena selama ini yang aku tahu cuma untuk merayakan itu pasti kita turun ke jalan, aksi, dan beberapa hal yang kita highlight di situ tentang kesetaraan, tentang pemberdayaan perempuan, tentang porsi pekerjaan, gitu-gitulah ya. Itu ada, mungkin aksi di jalan itu ada selalu tiap tahun. Nah, terus seminar-seminar gitu kan udah sering ya kan. Kemudian yang ketiga, misalkan brand-brand tuh yang memang sudah rada aware, terutama untuk brand yang fashion dan beauty, itu pasti akan mengglorikan Hari Perempuan Internasional, karena kan sebagai bentuk brandingan juga. Nah, dalam WWF ini, aku menyatukan itu semua gitu. Jadi ada acara seminarnya, ada edukasinya di situ tentang perempuan. Nanti ada speakernya berbicara tentang woman business talk gitu. Pokoknya woman empower banget lah gitu. Terus yang kedua itu tentang meningkatkan dari secara penjualan. Kalau aku riset ya, karena kan aku targetnya UKM ya untuk yang festival ini. Kendalanya UKM perempuan adalah di penjualan dan permodalan gitu. Nah, aku pengen bangkitin gimana caranya aku menyolusi permasalahan itu. Nah, aku dengan bikin market festival ini, bazar untuk UKM perempuan. Sekalian aku mengedukasi mereka tentang adanya seminar ini, terus aku memberikan kegiatan fashion juga, ada beauty class di situ. Terus aku memadupadankan budaya juga dengan traditional dance itu, ada lombanya juga. Terus keempat juga art painting, yang mana kita juga berkarya di situ, ada seninya. Kemudian yang kelima ada segi kesehatannya juga, di situ nanti ada Zumba atau Pound gratis gitu. Aku mau memadu-madankan beberapa hal yang memang penting banget nih buat perempuan dalam acara itu. Kurang lebih itu sih unique selling point yang bisa aku banggakan untuk acara WWF Fest ini. Gitu sih Bobby. Oke. Itu. Jadi memang acara-acara kayak dulu namanya apa? Oh itu loh apa? Idea Fest ya, kayak mirip-mirip gitu nggak sih? Ya, kalau Idea Fest kan lebih memang seminar ya. Memang yang coach itu seminar di Idea Fest dan segala macam. Ya aku kurang lebih dari sana lah. Ininya juga ada inspirasi lah. Oh ya, berarti ini yang ikut harus perempuan atau yang lain juga boleh ikut WWF Fest nih? Enggak cuma perempuan dong, laki-laki. Kita segmentasinya luas ya, Bobby dan Mas Chris. Ini segmentasinya, ya pertama mungkin memang meng-highlight perempuan. Yang kedua, kalau laki-laki mau ikut, itu lebih bagus lagi. Karena kan kita punya tagline, setara bukan berarti sama, merangkul kesetaraan. Boleh, semua gender boleh. Terus dari anak kecil, anak remaja, sampai mama-mama muda gitu ya, boleh ikutan semuanya. Gitu. Karena kan kebetulan juga venue-nya mall ya, yang mana bisa diakses sama semua orang. Jadi silakan datang ke acara WWF Fest. Kalau misalkan kepo atau penasaran, boleh banget. Siapapun berpartisipasi dalam acara itu. Iya, keren ya. Ada seminarnya, ada usahanya, adanya lagunya, ada fashionnya. Asik ya. Iya, asik. Ya di situ. Semuanya ngumpul semua di situ. Oke. Nah, dari
Ini pertanyaan pamungkas bisa dibilang ya. Sebelum aku kasih kesempatan Kak Ayu buat promosi nanti buat nge-share. Kalau menurut Kak Ayu sendiri pesan dari WWW Fest ini sebenarnya satu kalimat mungkin ya. Kira-kira apa? Kalau diringkas dalam satu kalimat. Ya, paling sesuai tagline dan judul ya. Yuk mari kita bareng merangkul kebersamaan gitu ya. Karena semua individu itu berhak mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mempunyai value dalam dirinya gitu. Jadi kita saling menghargai satu sama lain, hal-hal yang memang potensi yang mungkin bisa kita gali sama-sama. Mari kita gali sama-sama gitu ya. Dan harapannya kita semua punya kesadaran yang tinggi ya untuk hal-hal yang bersinggungan dengan terutama perempuan gitu ya. Untuk ya sebenarnya meningkatkan ini aja sih nilai perempuan gitu. Karena aku tahu banget perempuan terutama para ibu-ibu itu strong woman banget. Kalau misalkan nggak ada strong woman, nggak ada ibu, gimana bisa melahirkan laki-laki yang hebat kan gitu ya. Jadi kita saling berdampingan, tidak ada following, tidak ada yang di belakang, tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang jadi followers. Kita sama-sama berdampingan, sebelah-sebelahan, jalan bersama. Gitu sih Mas Bobi dan Mas Kris. Aku masih 5 tahun, jangan dipanggil Mas. Iya. Oke, sorry Bobi. Oke. Nah, tadi ya terakhir ya. Jadi soalnya kalau misalnya banyak-banyak, gak itu soalnya. Apa nanti nggak asik acaranya. Jadi jangan di-spoiler banyak-banyak. Kalau mau lebih tahu bisa ngecek di mananya mungkin untuk WWW Fest ini. Iya sih. Mungkin ya bisa dicek aja lah di Instagram kita. Kita ada platform Instagram sama TikTok sih sebenarnya. Di @WWWFest bisa dicek aja di situ. Banyak pembicara-pembicara yang oke-oke juga dari komunitas-komunitas. See you. Oke. Dari 8 sampai 11 Maret. Oke, 8 sampai 11 Maret ya. Ingat-ingat ya, ini di Surabaya ya, offline ya, di mall tadi bilangnya. Iya, di Mall Lagon Avenue, Sungkono. Oke, sip. Bisa nanti aku kasih di deskripsinya nanti. Oh ya, Ayu nggak mau promo podcast kali katanya. Barusan rekaman kan. Oh iya, aku juga ada podcast ya, Bobi ya. Aku hampir lupa. Aku punya podcast namanya Pro Audio Podcast, padahal nggak pro-pro banget yang ngomong. Cuma itu berangkat dari keresahan aja untuk self reminder juga. Namanya @Proudcast. Bisa kalian cari aja. Pokoknya yang culture-nya biru-biru lah. Oke. Cover page-nya. Iya, nanti dimasukin kok. Dimasukkan ke deskripsi juga nanti. Oke, thank you deh Bobi dan Mas Kris. Oke, thank you ya. Oke, jadi caranya ini jadi menarik banget kan. Mungkin jadi bukan mungkin ya, dari Kak Ayu klaim dari Kak Ayu sendiri ini yang pertama kayaknya seperti ini, di mana semuanya gabung semua jadi satu. Dan itu ada di Surabaya 8 sampai 11 Maret, betul ya? Betul. Oke. Nah, jadi pembahasannya nanti kayak gimana dan apa nanti aku cantumin di Instagramnya gitu. Oke, thank you ya Kak Ayu sudah diajak kepo-kepo sedikit. Ada juga gitu. Oh ya, aku udah dikasih makasih juga. Jangan gitu dong. Makasih Bobi sudah berbagi. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Kris dan Bobi mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya Kris ya. Sekarang Sobat Poci juga bisa kasih tips ke kami loh. Dikit-dikit ya buat semangatin kami berkonten gitu. Selain tips, ada juga merchandise karya Kris sendiri yang bisa Sobat Poci pesan. Linknya ada di deskripsi ya. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye.